Kita ini beragama, mau mengikut mazhab apa saja, mau di negeri mana saja, selama muslim, maka sumber hukum pertamanya, rujukan untuk beramal yang pertamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, subuh ini kita semua dimuliakan oleh Allah bisa bangkit dari istirahat kita, melangkah menuju masjid yang setiap langkahnya adalah pahala. Lalu sampai di masjid, kita mulai dengan tahiyatul masjid, lalu salat subuh berjamaah. Mungkin ada yang qabliyah, kemudian salat subuh berjamaah, dan setelah subuh kita i'tikaf dengan pengajian. Semoga ibadah-ibadah yang kita buat adalah ibadah yang diterima oleh Allah dan ibadah yang akan berbuah di dunia dan di akhirat insyaallah. Salawat berangkai salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di akhirat patut untuk bermajlis, berkumpul satu tempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya berapa hari yang lalu dihubungi untuk mengisi subuh di sini hari ini. Saya penuhi karena memang subuh Ahad pekan kedua biasanya saya mendampingi Ustaz Abdul Somad dalam program Safari Dakwah 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad Yayasan Temu Wakaf Umat, seperti yang pernah kita buat di sini kajian subuh. Itu hari Sabtu pekan kedua. Di bulan Oktober beliau umroh. Karena beliau umroh, maka agenda ini tak dibuat di bulan Oktober, sehingga saya tak mendampingi. Itulah pasalnya saya bisa mengisi subuh ini di Masjid Baitus Salam. Sempat diminta kalau bisa rutin setiap Sabtu pekan kedua Ustaz. Saya karena sedang tidak mendampingi beliau di bulan ini, makanya bisa. Tapi kalau rutin tak bisa, sebabnya mendampingi beliau setiap bulan. Itu. Jadi alhamdulillah berjumpa lagi di Baitus Salam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengkaji kaedah-kaedah umum beragama yang nanti bisa kita perkaya dalam tanya jawab. Poin pertama, kita ini beragama, mau mengikut mazhab apa saja, mau di negeri mana saja, selama muslim, maka sumber hukum pertamanya, rujukan untuk beramal yang pertamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangankan yang ahli sunnah, kelompok-kelompok bid'ah saja, mereka akan mengatakan bahwa referensi pertama mereka, sumber hukum pertama mereka Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu boleh uji, tanyalah orang Syiah, tanyalah orang Mu'tazilah, orang berbagai sekte selain ahli sunnah, apa yang menjadi rujukan kalian dalam beragama? Pasti Al-Quran dan Sunnah. Tak bisa nafikan. Karena tak bisa disebut seseorang beramal sesuai dengan Islam
kalau dia tak beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu poin pertama. Poin kedua, orang yang paham dengan Quran dan Sunnah sehingga bisa menyimpulkan hukum, bahwa ketika misalnya dibaca Qul huwallahu ahad, ini menjelaskan bahwa Allah bersifat esa, sehingga di dalam akidah Ahlus Sunnah mempelajari sifat 20, sifat Allah itu wahdaniyah. Itu tak semua orang bisa menyimpulkan begitu. Maka umat dari dahulu ketika mengamalkan Quran ada dua. Satu, beramal langsung dengan Al-Quran dan hadis karena dia paham, dia bisa menyimpulkan. Yang kedua, karena dia tak bisa menyimpulkan dari Al-Quran dan hadis, apa yang dia buat? Dia ikut ulama yang paham Quran dan hadis. Saya ulang, yang paham Quran dan hadis, dia beramal langsung dengan Quran dan hadis. Yang tak paham, dia ikut ulama yang paham Quran dan hadis. Tak ada cara ketiga. Karena kalau kita paham langsung amalkan, tak paham ikut ulama yang paham. Sehingga umat dari sekte apapun, dari firqah atau jamaah atau kelompok apapun, yang mereka tidak paham Quran dan hadis langsung atau bukan mujtahid, mereka pasti ikut ulama. Umat Islam sejak dahulu mayoritas mengikut dalam beramal itu ulama 4 mazhab. Yang keempat ulama mazhab ini semuanya salaf. Saya ulang, ulama umat sejak dahulu mengikut ulama yang paham Quran dan Sunnah, dan ulama-ulama itu akan merujuk kepada 4 ulama mujtahid mutlak, dan keempat ulama mujtahid mutlak ini adalah salaf semuanya. Satu, Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah, salaf. Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijriah, masih salaf. Imam Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijriah, salaf. Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal 241 Hijriah, salaf. Saya ulang, Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Sebelum beliau dulu, Imam Malik bin Anas meninggal 179 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241 Hijriah. Empat-empatnya salaf. Sehingga umat ini, kalau seandainya mereka ditanya, kalian mengikut salaf atau khalaf? Kita mengikut salaf. Sehingga kalau disebut orang mengikut salaf itu salafi, inilah yang salafi itu. Salafi yang yang original. Adapun orang yang belakangan menyebut diri mereka salaf atau salafi, tinggal ditanya, kalian ikut siapa? Jika ikut Imam Ahmad, kenapa kalian menyebut diri kalian salafi, tidak menyebut diri kalian Hambali? Dari dulu pengikut Imam Ahmad itu dikenal dengan Hambali, pengikut Imam Syafi'i dikenal dengan Syafi'i, pengikut Imam Malik dikenal dengan Maliki, pengikut Imam Abu Hanifah dikenal dengan Hanafi. Kalian jika ikut Imam Ahmad, kenapa tak menyebut diri dengan Hambali? Itu pertanyaan pertama. Kedua, jika kalian tidak mengikut Imam Ahmad, kalian ikut siapa? Pernah Bapak Ibu tahu orang salafi? Salafi tahu?
Yang masjidnya RJ di apa tuh? Di Jalan Nangka. Yang Abu Darda di Panam, Umar bin Khattab di Delima. Tahu pertanyaan saya ni? Pernah tanya seorang salafi itu, imam kalian siapa? Yang kalian rujuk siapa? Yang kalian ikut? Siapa kata mereka? Kalau kita jelas Imam Syafi'i. Mereka siapa? Pernah tahu? Atau pernah mereka ngasih tahu kami ngikut Imam Fulan? Ada yang tahu? Pertanyaan saya jelas kan? Salafi itu ngikut siapa? Ngikut Quran Sunnah. Mereka mustahid. Paham mereka Quran dan Sunnah itu bisa menyimpulkan hukum. Paham mereka. Orang pasar berhijrah itu mana pula paham baca Quran, mana pula paham menyimpulkan Quran. Hatta ustaz mereka sampai S3 di Madinah pun belum tentu bisa menyimpulkan Quran itu begini hukumnya, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Langsung Quran dan Sunnah. Ilmu mereka apa? Kalau tidak berarti mengikut ulama. Siapa ulama mereka ikut? Pernah tahu? Kalau Imam Ahmad, kenapa dia nyebut diri Hambali? Tidak tahu kan sampai sekarang? Siapa imam mereka? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Quran dan hadis. Ngikut Quran dan hadis. Yang benar aja. Kita ini seperti yang saya sampaikan, mengamalkan Quran dan hadis itu dua cara. Kalau paham Quran hadis langsung. Kalau tak paham ikut ulama. Pertanyaannya, salafi paham tak Quran hadis? Bisa tak langsung menyimpulkan dari Quran hadis ini wajib, ini makruh, ini mubah, ini haram, ini sunnah? Bisa tidak? Kalau tidak, pasti jalan kedua. Pasti cara kedua, ikut ulama. Siapa ulama yang mereka ikut? Paham pertanyaan saya? Nalarnya ngerti? Kalau ngikut Imam Ahmad, kenapa kalian tak nyebut diri sebagai Hambali? Kok salafi? Ngerti? Nalar ni ngerti? Agar Bapak Ibu mikir, kalau ngikut Imam Ahmad, kenapa tak nyebut diri Hambali? Kenapa salafi? Jika bukan Imam Ahmad, siapa yang kalian ikut? Jika kalian salaf, faham nalar ini? Jika kalian salaf, siapa salafnya? Jika kalian menyebut imamnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah 728 Hijriah meninggal, bukan salaf. Jika kalian menyebut Al-Albani meninggal 1999, masih berjumpa dengan saya tu. Saya tu 84 lahir. Siapa? Bin Bas. Atau siapa lagi? Utsaimin. Meninggal kemarin akhir-akhir 90-an kemarin semuanya. Mengerti pertanyaan saya ini? Nak ngerti, Bu? Kok ibu enggak paham, Bu? Karena orang ngamalkan Quran ini dua aja, Bu. Kalau ngerti langsung dari Quran dan Sunnah. Kalau tak ngerti Quran Sunnah berarti ikut orang yang ngerti Quran dan Sunnah. Orang yang ngerti Quran dan Sunnah ini tak banyak. Mujtahid namanya, tak banyak. Mujtahid mutlak yang sejak dahulu diikut umat dalam mengamalkan Quran dan Sunnah untuk beramal empat: Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Empat. Sehingga di mana-mana sekarang di dunia ini orang akan mengatakan kami Hambali, kami Hanafi, kami Maliki, kami Syafi'i. Artinya kami pengikut Imam Syafi'i, kami pengikut Imam Maliki, Imam Malik bin Anas, kami pengikut Imam Abu Hanifah, kami pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Salafi pengikut siapa, Bu? Satu di antara empat atau tidak? Jika tidak, siapa? Jika iya, yang mana satu? Kalau mengikut Imam Ahmad, kenapa tak menyebut diri Hambali? Ngerti? Kalau tidak, siapa? Coba kasih tahu. Jika bukan yang empat, siapa? Jika Ibnu Taimiyah meninggal 728 Hijriah, bukan salaf.
Jika Saleh bin Utsaimin baru kemarin meninggal. Jika Nasiruddin Al-Albani baru kemarin meninggal. Jika Bin Bas juga baru kemarin meninggal. Jika Saleh Fauzan masih hidup orangnya. Ngerti? Salaf yang mana yang diikut? Ngerti maksud saya? Salafnya. Lalu kenapa menyebut diri dengan salafi? Kenapa tak kami yang kalian sebut dengan salafi? Maka salafi itu sebenarnya adalah stempel, klaim, cap untuk menyatakan agama yang kami ikut ni yang paling murni. Itu adalah ngaku-ngaku, Pak. Itu adalah sekedar branding kata orang sekarang. Yang sebenarnya mereka bukan salafi. Bisa dicek. Rata-rata kalau mereka ceramah, kalau mereka merujuk mereferensi, kala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah meninggal 728 Hijriah, bukan salaf. Dah ngerti? Jadi salafi itu mereka cuma mengklaim bahwa mereka mengikut salaf, tapi sebenarnya tidak. Apalagi kalau dibuka sejarah lebih ke belakang, pola beragama mereka mengikut pola beragama Muhammad bin Abdul Wahhab, meninggal 1207 Hijriah. Kalau 1207 Hijriah lebih belakang lagi. Itu makanya orang-orang itu kita sebut dengan Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Lebih belakangan lagi. Maka salafi itu branding. Kalau bahasa sekarang merek dagang. Cara marketing agar dagangan laku, supaya pemahaman sesat mereka laku di masyarakat, kemudian masyarakat ikut sesat mereka. Jadi salafi Wahabi itu kelompok bidah yang memakai klaim, branding atau nama atau cap salaf untuk menipu umat yang awam, padahal mereka bukan salaf. Karena kalau ada yang ngotot salaf, tinggal kita uji saja salaf itu apa dan siapa, siapa orangnya. Jika orangnya si fulan, coba kemukakan apa cara ulama kalian memahami Al-Quran dan hadis sehingga beda dengan ulama mazhab yang 4. Misalnya ayat Al-Quran itu memerintahkan sebuah amal. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian menyimpulkan bahwa perintah itu maknanya wajib dibuat, atau dia sunnah dibuat, atau dia sekedar mubah dibuat, atau jangan-jangan perintah itu haram dibuat, atau perintah itu sekedar mubah dibuat, atau makruh dibuat. Bagaimana cara kalian menyimpulkannya sehingga perintah Allah itu maknanya wajib, atau sunnah, atau mubah, atau makruh, atau haram? Kalau ulama 4 mazhab usul fikihnya sudah selesai, kalian bagaimana? Jika Al-Quran melarang, contoh kata Quran jangan berzina, bagaimana kalian menyimpulkan zina itu haram, zina itu makruh, zina itu mubah, zina itu sunnah, zina itu wajib? Bagaimana cara kalian menyimpulkannya? Bukan saya mengatakan zina itu wajib atau sunnah, Bapak Ibu, tapi ini kan perintah Quran, ini larangan Quran. Hukum itu ada 5. Bagaimana kalian menyimpulkan bahwa hukum tadi itu satu di antara yang 5, baik suruhan, baik larangan? Apa metode kalian? Mana bukunya? Siapa imam rujukannya yang kalian pakai untuk menyimpulkan hukum sehingga kalian tak menyebut diri mengikut satu di antara 4 mazhab? Paham pertanyaan saya?
Ibu, kalau saya ceramah baiknya nggak bicara, karena saya tanya ibu nggak ngerti. Kalau ibu nggak paham tanya ke saya. Jadi kalau lagi pengajian dengar dulu, kalau nggak paham tanya. Jangan waktu saya ceramah ibu ceramah juga, nanti nggak paham, lebih nggak ngerti. Ada sebagian orang ketika kita ceramah dia buka internet. Kenapa? Dia ingin konfirmasi langsung bahwa yang saya sampaikan akan dikonfirmasi dengan website-website Wahabi di situ. Nanti dia akan sesi tanya jawab, dia akan mempermasalahkan. Padahal dia tak paham, nggak dengar apa yang saya sampaikan. Mestinya kalau ingin konfirmasi atau membantah, dengar dulu, baru nanti konfirmasi ke website yang Bapak Ibu suka. Sering begitu. Saya di YouTube itu kadang-kadang sampai 4.000, 5.000 komen. Yang komen itu bisa dipastikan orangnya belum baca, belum dengar apa yang diceramahkan. Karena yang mereka komplain, yang mereka pertanyakan sudah dijelaskan di ceramah itu. Tapi buat komen macam-macam. Bayangkan sampai 4.000, 5.000 orang. Itu kalau dibuat statistik itu banyak betul orang bodoh dibanding orang cerdas di situ gitu. Banyak betul orang tak berotak dibanding yang berotak gitu. Kenapa? Sudah diceramahkan, itu juga yang ditanyakan. Berarti dia tak mendengar. Gitu. Saya langsung to the point. Ada nalar yang Bapak Ibu sering dihantui. Rasul Maulid lah contoh. Ini kan masih bulan Rabiul Awal nih. Maulid itu dibuat Rasul atau tidak? Dibuat sahabat atau tidak? Dibuat tabi'in atau tidak? Dibuat ulama salaf atau tidak? Kenapa kalian buat maulid? Kalau tak dibuat Rasul, tak dibuat sahabat, tak dibuat ulama tabi'in, tak dibuat salaf, berarti ini bid'ah. Pernah digitukan? Pernah mendengar nalar ini? Gimana cara jawabnya? Satu, kalau misal dibuat Rasul, dibuat sahabat, dibuat oleh salaf, kalian buat atau tidak? Tanya balik, kalau misal dibuat oleh sahabat, kalian buat atau tidak? Kenapa pertanyaan itu dibalikkan ke mereka? Banyak perbuatan sahabat mereka tak buat sekarang. Contoh, di RJ tarawih berapa rakaat? 11 atau 20? Ada yang pernah sholat di RJ sana tu atau tahu? Jalan Nangka 11 atau 20? Tarawih 11. Kalau mengikut perbuatan sahabat, Umar bin Khattab dengan sahabat ijma' tarawih Ramadan itu 20 rakaat. Kalau ngikut sahabat ini 20. Kenapa kalian buat 11? Paham? Kan katanya jika dibuat sahabat baru boleh kita buat. Ini sahabat buat, jelas-jelas sahabat buat. Sepakat ulama 4 mazhab tarawih itu 20 rakaat. Kalian kenapa tak buat? Ini kita pakai nalar mereka. Dua, di sini azan Jumat 2 kali apa sekali? 2. Kenapa 2 kali? Yang buat pertama sahabat Utsman bin Affan. Coba di RJ berapa kali azan Jumat? Di Abu Darda berapa kali azan Jumat? Sekali apa 2? Sekali. Ini jelas sahabat yang buat kok. Kalau ngikut sahabat ni dia 2 kali. Kalian berapa kali? Ngerti nalarnya? Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa nalar mereka itu cuma akal-akalan. Karena tak sesuai maulid itu dengan selera mereka. Bukan karena tak sesuai dengan dalil agama, tak sesuai dengan selera mereka. Sehingga maulid itu diakal-akali kita. Memang ini dibuat oleh sahabat? Dibuat oleh ulama salaf? Yang dibuat ulama salaf, dibuat sahabat, kalian buat atau tidak? Tarawih, azan 2 kali Jumat. Yang ketiga, habis sholat tadi kita berdoa bersama. Iya. Zikir jahar. Pertanyaannya, kalian habis sholat zikir atau tidak? Zikir jahar atau tidak? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, kana jaru bidzikri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, zikir dengan jahar setelah sholat itu dibuat di masa Rasul hidup. Kalian kenapa tak mau berzikir jahar setelah sholat?
Ngerti nalar ini? Bapak Ibu dimain-main kan nalar Bapak Ibu? Dibodoh-bodohi kita. Supaya banyak sunnah dalam agama ini tak kita buat. Bapak Ibu perlu tahu, zikir setelah sholat, tahlil setelah sholat, istighfar setelah sholat, itu sunnah. Doa setelah sholat sunnah. Sunnah dalam sholat itu ada 3 Bapak Ibu. Sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Sebelum sholat sunnahnya apa? Azan dan iqamah sebelum sholat, itu sunnah. Dalam sholat apa sunnahnya? Contoh, baca doa iftitah, baca subhanallah azimi ketika rukuk, subhan rabbil a'la ketika sujud, baca Allahu akbar setiap berpindah gerakan kecuali i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Qunut sunnah, tasyahud awal sunnah. Di luar salat, setelah salat sunnahnya berzikir, berdoa, beristighfar, sunnah. Setelah salat sunnahnya, jika Bapak Ibu ingin salat sunnah berikutnya, pindah tempat, itu sunnah salat. Pertanyaannya, kenapa ulama kita dari dulu mengajarkan zikir jahar setelah sholat? Jawabannya adalah umat kita nih tak semuanya ulama, umat kita nih tak semuanya santri, sehingga kalau dianjurkan atau diajarkan kalian habis sholat berzikir, habis sholat berdoa, habis sholat istighfar, nggak akan banyak bisa doa, zikir dan istighfar. Kenapa? Nggak tahu apa yang akan dibaca, nggak ngerti bahwa baca astagfirullah atau kemudian la ilaha illallah Allahumma antas salam, lalu baca dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah. Nggak ngerti umat. Sayang ulama dengan kita, supaya sunnah itu tegak, maka disuruh para imam, kalian kan ngerti agama, ngerti ilmu sholat, kalau berzikir kalian keraskan bacaan kalian. Supaya apa? Ini jamaah yang awam, mereka yang bukan santri, mereka yang bukan ulama, mereka yang tak ngerti bagaimana mengambil dari hadis, tahu apa yang akan dibaca setelah sholat. Sehingga sunnah Nabi beristighfar, sunnah Nabi bertahlil, sunnah Nabi berdoa, sunnah Nabi berzikir, sunnah Nabi baca Quran, mereka kerjakan setelah sholat itu. Sayang ulama dengan kita, dibuatnya cara agar sunnah itu hidup di tengah umat. Ngerti nalarnya Bapak Ibu? Paham kenapa ulama kita doa habis sholat itu dikeraskan? Supaya kalau mereka baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sempurna 100 dengan tahlil, Allah ampunkan dosa mereka meski dosa itu banyak. Bapak Ibu ingin dapat ampunan atau tidak? Dan di antara doa yang makbul itu doa setelah sholat fardu. Ulama giring kita, ajak kita, bawa kita, kondisikan kita, kalau habis sholat kalian doa. Cara yang mudah doa, jika kita berjamaah, aminkan saja doa imam yang sedang berdoa. Karena doa orang yang bersama itu doa makbul. Oh Ustaz, doa saya kan tidak sama dengan doa imam. Ya sudah, aminkan imam, setelah itu doa lagi sendiri. Makin banyak Bapak Ibu berdoa. Ini kan kadang-kadang nalarnya cacat. Jangan berdoa bersama, habis sholat doa bersama, itu bid'ah. Pertanyaannya, lebih bid'ah mana? Setelah sholat berdoa bersama, berzikir bersama, dibanding main HP setelah sholat, mana lebih bid'ah? Mana lebih bid'ah berdoa bersama, berzikir bersama habis sholat, dibanding keluar lalu mauta di luar, ngobrol, nongkrong dengan kawan sambil merokok, seakan-akan mengejek orang sedang berdoa bersama, berzikir bersama? Mana yang lebih bid'ah? Ngerti nalarnya? Seakan-akan setelah sholat itu main HP boleh, ngobrol boleh, jalan-jalan boleh, zikir nggak boleh. Padahal yang sunnah setelah sholat itu zikir,
doa, istighfar. Agar Bapak Ibu paham nalar ini. Sebab Pekanbaru sudah banyak ajaran sesat ini yang dimasukkan ke masjid-masjid kita. Jadi para ulama itu sayang dengan umat, ngerti kebutuhan umat. Makanya diajarkan yang dibolehkan oleh agama, agar umat dengan yang dibolehkan itu mereka beramal. Zikir setelah sholat itu Bapak Ibu tidak ada ketentuan khususnya. Maksudnya apa? Apakah harus jahar? Apakah harus sir? Enggak ada. Apakah harus masing-masing? Apakah harus jamaah? Enggak ada. Enggak ada ketentuan intinya. Kalau enggak ada ketentuannya harus sendiri, harus bersama, harus sir, harus jahar, berarti dia mutlak. Lepas. Kalau lepas, biarkan dia lepas, jangan diikat. Kalau dia mutlak, biar dia akan mutlak, jangan dibatasi. Justru kalau dibatasi, kalau diikat, yang membatasi, yang ikat, itulah buat-buat ajaran agama. Itulah buat-buat syariat baru. Itulah ahli bid'ah. Ngerti nalarnya? Kan setelah sholat itu kalian mau berzikir, zikirlah. Zikir itu kan tak dibatasi syariat. Harus seorang-seorang, harus sama-sama, kan nggak ada ketentuan. Atau tidak boleh seorang-seorang, tidak boleh sama-sama, kan nggak ada. Nggak ada ketentuan itu. Kalau diharuskan, harus seorang-seorang, harus sir. Pertanyaannya, kenapa harus seorang-seorang? Kenapa harus sir? Mana dalilnya? Nggak akan jumpa. Tapi setelah sholat itu mau berzikir sendiri, mau berzikir bersama, mau doa sendiri, doa bersama, syariat tidak melarang. Syariat mendiamkan. Kalau didiamkan syariat, belum otomatis maknanya dilarang. Banyak betul didiamkan syariat hari ini kita buat. Ada tak pengajian setiap Sabtu subuh di zaman Nabi? Enggak ada. Ada tak pengajian misalnya siarkan dengan live streaming? Enggak ada. Ada tak pengajian, kalau ada pengajian sunnah, lalu dibuatkan billboardnya, iklannya besar-besar. Orang tu kan aneh. Dulu katanya foto haram, sekarang pengajian foto ustaznya besar-besar. Apa hukum ini dulu haram, sekarang tak haram? Ada hukum yang berubah macam tu. Yang lebih aneh lagi, orang yang bilang foto itu haram disampaikan di ceramahnya yang diliput oleh video. Ngerti nalarnya? Kalau foto haram, kenapa video itu boleh? Kira-kira lebih haram mana foto daripada video? Paham Bapak Ibu? Nalar kita hari ini banyak yang dijungkir balikkan oleh orang-orang Wahabi, orang Salafi. Sehingga umat ini jauh dari ulama, umat ini jauh daripada agama. Jangan kira yang menyebut ajaran sunnah itu mendekatkan umat dengan agama, bukan. Menjauhkan umat dari agama, menjauhkan umat dari ulama. Jangan tertipu. Bapak Ibu boleh buktikan. Doa bersama ada larangannya. Kalau ada, coba buktikan. Mana hadisnya? Kalau ada ulama melarang, mana ulamanya? Apa argumennya? Nggak ada. Yang ada itu mereka nggak suka aja, nggak selera mereka aja. Boleh dibuktikan kok. Sehingga zikir jahar itu, kata sahabat Abdullah bin Abbas, sudah dibuat di masa Rasul masih hidup. Di masa Rasul hidup Bapak Ibu. Balik ke pangkal tadi. Kan kalau dibuat sahabat, dibuat ulama salaf, kita buat. Ini dibuat salaf, kalian buat tidak? Contoh yang lain, 3 dari contohnya. 1 tarawih, 2 azan 2 kali Jumat, 3 doa bersama habis salat, 4. Dulu sahabat Abdullah bin Umar pesan kepada anaknya, "Nak, kalau aku sudah dimakamkan, engkau jangan langsung tinggalkan pusara. Duduk sejenak di situ. Bacakan akhir surah Al-Baqarah." Pertanyaannya, membacakan Quran untuk orang sudah mati boleh atau tidak? Itu sahabat pesan. Bacakan akhir surah Al-Baqarah untukku.
Al-Baqarah itu Al-Quran atau tidak? Tengoklah, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus. Ini perbuatan sahabat. Kalian kenapa tak membolehkan orang dibacakan Quran setelah dia meninggal? Bahkan disebutnya tahlil itu, tahlilan itu bid'ah. Kenapa umat atau masyarakat kita buat apakah namanya tahlilan atau namanya kenduri mayat? Apa istilah populer di kita sini? Yang 3 hari setelah orang meninggal tu? Tahlilan, yasinan, kenduri mayat, sama semua kan? Terserah istilah apa saja terserah. Yang penting pekerjaannya sama. Kenapa dibuat oleh ulama kita? Satu, disunahkan takziah 3 hari. Betul? Orang belum meninggal sunahkan takziah 3 hari. 2, takziah itu bapak ibu biasanya ngapain saat takziah? Hari ini saya tengok, satu, tanya ke keluarga, gimana cerita meninggalnya. Setiap datang tanya, sehingga keluarga itu kerjanya menjawab gimana meninggalnya tadi. 2, bagi bapak-bapak merokok, dia tuh motang ngelor ngidur ke sana kemari. Ibu-ibu ngerumpi dia ke sana kemari dengan kawan-kawannya. Coba bayangkan jika takziah itu diisi dengan baca Quran, diisi dengan bacakan surat Yasin. Yang membaca pahala, orang yang meninggal dapat manfaat dari bacaan orang yang takziah tadi. Itu satu. Yang kedua, ulama Ahlus Sunnah sepakat bila orang hidup beramal, baik baca Quran, baik sedekah atau yang lain, jika dia niatkan amalnya itu pahalanya untuk orang sudah meninggal, itu sampai untuk orang sudah meninggal dan manfaat. Saya kasih nalar yang agak mudah, nggak usah dalil. Bapak Ibu, kalau ada orang mau ditutup terakhir kafannya, apa yang biasa kita lakukan? Ini sudah selesai dikafani, tinggal kepala belum tutup. Apa yang dilakukan saat itu? Kan suruh keluarganya, siapa yang masih mau lihat, coba lihat, ya kan? Betul. Saat itu diingatkan, jangan nangis. Iya. Kenapa tidak boleh nangis? Kenapa tidak boleh nangis? Kena azab mayat nanti, susah mayat nanti. Iya. Ya Bu, susah mayat, kena azab mayat nanti. Pertanyaan saya, yang nangis siapa? Orang hidup, orang mati? Yang kena azab, apa dosanya orang mati? Kok orang hidup yang nangis, orang mati yang kena azab? Paham maksud saya? Mestinya yang buat kesalahan dia yang dihukum. Ngapa pula orang mati itu yang kena azab gara-gara nangis orang hidup? Pertanyaan masih sama dengan yang tadi. Kalau kita baca Quran saat tahlilan tadi, yang baca Quran orang hidup, orang mati? Orang hidup kan? Mestinya jika tangis orang hidup tadi menjadi sebab azab bagi orang mati, Quran yang dibaca orang hidup sebab rahmat bagi orang mati. Kan sama perbuatan orang hidup. Ngerti? Perbuatan orang mati itu cuma diam. Orang hidup yang nangis, tapi jadi azab bagi orang mati. Kenapa yang sama orang hidup baca Quran tak menjadi rahmat bagi orang mati, tapi dia justru menjadi bid'ah? Kan aneh. Kenapa tak tangisan tadi yang bid'ah, baca Quran yang sunnah? Atau keduanya sama-sama bid'ah, atau kedua-duanya sama sunnah? Paham? Nalarnya ngerti? Pertanyaan saya ini paham? Jadi Bapak Ibu, dikicuh di Nentarang,
diota, dibodoh-bodohi oleh orang baru kenal agama, bukan alim, orang baru kenal agama, baru ngaji orangnya. Bapak ibu dari kecil ngaji lagi. Yang ngibuli, yang bohong bapak ibu, orang baru ngaji, orang baru sadar, tasapo dia. Suntuk juga selama ni tak solat kata dia. Lalu datanglah dia ke masjid, dapat masjid Wahabi. Oh, kayaknya agama tu begini. Balik dia di situ, dipotongnya celana dia, dipanjang jenggot dia. Bininya sudah pakai cadar. Sudah itu sampai dia ke masjid kita, ngapa kalian berdoa habis solat? Bid'ah ni kata dia. Dia lupa, dia baru tahu agama. Kita ini sudah mendarah daging agama dalam diri kita. Ngerti? Jadi Bapak Ibu, kenapa ulama kita membuatkan tahlilan tadi? Karena dasarnya orang hidup kalau beramal untuk orang mati sampai manfaat. Lalu bagaimana caranya supaya orang hidup ini mau mendoakan orang yang sudah mati? Dibuatlah tahlilan. Karena kalau tak dibuat tahlilan, setiap orang diharapkan berdoa di rumah masing-masing, bacakan Quran untuk keluarga kita, enggak akan. Sudah di rumah mayat ya orang tak mengaji di situ, paling setor wajah sebagian orang. Iya tidak? Segan kita tak datang. Dulu waktu mak kita meninggal, datang keluarga itu ke rumah kita. Segan kita tak datang, datang dia. Orang ngaji dia tak ngaji, setor wajah cuma. Ulama kita pengen agar kalau orang meninggal, yang hidup tetap berusaha bersilaturahim dengan yang meninggal dan membantu yang meninggal dengan amal yang mereka bisa buat. Karena yang meninggal tak bisa lagi beramal. Caranya dibuat tahlilan. Karena kalau tak ada tahlilan, enggak akan orang berdoa, enggak akan orang bacakan Quran untuk yang meninggal di keluarga kita. Jadi ulama kita itu cerdas berpikirnya. Dia mengajarkan, memfasilitasi umat agar sunnah membacakan Quran untuk orang sudah meninggal, agar sunnah beramal menghadiahkan pahala untuk orang meninggal hidup di masyarakat. Caranya buatkan tahlilan. Ini ulama itu karena boleh menurut agama dibuatkan, yang boleh itu betul-betul dikerjakan umat dengan sebuah cara. Cara itu boleh. Begitu ulama kita berfikir Bapak Ibu. Oh, kalau ada nalarnya, ini kalau tadi buat Rasul berarti dia bid'ah, kan gitu. Kalau tadi buat Rasul berarti dia bid'ah. Pernah di zaman Rasul Quran tertulis? Di zaman Abu Bakar Quran tertulis. Ini buku hadis, buku tajwid, buku akidah, apa saja buku tak pernah dibuat sama Rasul. Kenapa kalian ngaji dengan buku hadis, dengan Quran, dengan fikih yang ada di buku-buku ini? Jika tak dibuat Rasul dia bid'ah. Nih, paham maksudnya? Doroh-doroh ilmiah, pengajian-pengajian mengundang Syekh Fulan lalu diiklankan besar-besar itu, pernah sama Rasul dibuat? Solat tarawih, lalu ketika witirnya doa lama-lama sampai 1 jam doa kunut ketika witir, pernah Rasul buat macam itu? Kenapa kalian buat Masjidil Haram macam itu? Ngerti maksud saya? Baik, saya lanjut diskusi tanya jawab. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum. Yang sampaikan itu kita kadang-kadang sampai tapi teman-teman yang di situ itu terus. Jadi kita terganggu. Bagaimana caranya kita kalau kita tegur nanti tersinggung dan ditegur kita tak bisa usul dan umpamanya kita terlambat sedikit, imam sudah baca sudah sampai
ayat berapa gitu yang dibacakannya itu, apakah bagaimana sebagus apakah itu tiada atau kita dari awal, soalnya beda dengan sholat kan. Kalau sholat kita imam sudah apa, kita lihat aja yang mana yang tinggal. Ini itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke depan kalau ada yang meninggal, saran saya para pengurus masjid atau keluarga mayit sediakan langsung Quran dan Yasin saat takziah itu dimulai, sehingga orang kalau datang itu nampak dia Quran, nampak dia Yasin, itu yang dibacanya, tidak mau kerjanya. Karena sudah banyak betul yang bergeser di kita ini. Kadang-kadang takziah nengok orang sakit, mestinya kerja kita ngibur orang sakit. Tapi apa yang dilakukan banyak orang? Karena di ruangan itu ada TV, nonton TV dia sama-sama. Iya atau tidak? Kadang-kadang dia mengerumpi dia di situ. Entah apa yang dia rumpikan. Sunnahnya kalau kita nengok orang sakit, empati dengan perasaan dia. Kalau pengen mauta, jangan ke situ. Cari betul kafe ngopi di situ mauta. Orang sakit dia pengen mauta, pengen ngopi macam kita. Jangan buat sakit hati dia. Apa gunanya mauta dekat orang itu? Kalau mau menjenguk orang sakit, hibur dia, tanya perasaan dia, tanya dia mau ngapain, lalu apa harapan dia, apa yang dia pesankan segala macam. Itu gunanya takziah itu, menghibur orang sakit. Tapi kalau nak nonton TV, mauta sesama kita. Yang sakit dengan sakitnya, yang kita dengan cerita kita. Bukan itu tujuan takziah itu. Tujuan takziah itu bagaimana kita satu menghibur yang sakit, dua kita ambil pelajaran dari orang sakit, merasakan sakitnya orang sakit ada pada diri kita. Itu paling minimal ketika kita takziah itu. Takziah orang meninggal, satu menghibur keluarga, dua mengambil pelajaran dari kematian. Kita pun akan macam mayat ini nanti. Tidak ada yang selamanya hidup, mati juga nanti. Sehebat-hebat kita, sekuat-kuat kita, sekaya-kaya kita, ujungnya ini tidak ada yang lebih dari itu. Sehingga mestinya ketika di rumah duka itu, kalau tak mengaji menangis kerja kita, bukan mauta ke sana kemari. Apalagi ini zaman politik. Analisa politik itu yang paling tajam, yang paling tak ada ujungnya. Itu majelisnya banyak. Majlis lapau lah namanya, majlis takziah lah, majlis baraleh lah namanya. Jadi ini perlu kita perbaiki ke depan. Kalau kita takziah, jangan sibuk dengan hal-hal seperti itu, tapi mengajilah, bacakanlah Quran, doakanlah orang yang sudah meninggal itu. Lalu Pak RT, pengurus masjid, Pak RW atau keluarga mayit, sediakan Quran atau sediakan Yasin, buku Yasinnya itu, agar orang kalau datang itu dia baca itu saat di rumah orang duka. Jangan yang lain-lain. Kalau ingin mauta segala macam, tinggalkanlah tempat itu, minta izin pulang dulu, minta izin pergi ke kafe betul. Minimal berempati dengan orang meninggal. Lalu kita ingin mengaji ini Ustaz, gimana caranya Ustaz? Bapak Ibu cari je tempat yang nyaman. Kapan perlu duduk sekeliling mayit itu, mengaji di situ. Saya kalau datang dengan Ustaz Somad pergi takziah, ada berapa kali kami takziah, kami langsung di samping mayit itu kami ngaji, baca Quran di situ, bacakan Yasin, bertahlil di situ, bacakan doa di samping mayat itu. Kenapa? Jarang orang mau mauta samping mayat. Tak takut, tak kenapa. Biasanya mauta itu jauh dari mayat. Cari dekat mayat itu. Ibu duduk sekeliling mayat itu, buka Yasin, langsung baca Yasin wal Quranil Hakim. Kalau diikuti cerita orang pauta itu, sudah lebih sudah kiamat hari lebih satu pun, jika bisa mauta orang tu akan mauta juga dia tu. Dah kiamat dia masih bisa besok mauta setelah kiamat tu. Orang mauta tu kan mauta juga kerja dia, takkan selesai mauta dia.
Maka termasuk kalau pergi haji umroh, Bapak Ibu jangan berkawan dengan orang pauta. Kalau sekedar mau ke Makkah itu, mending ambil hotel bintang 5 di Pekanbaru lagi. Tak pisah kita dengan keluarga. Tak naik pesawat tu risikonya tinggi. Kalau kecelakaan, jarang orang yang hidup kecelakaan pesawat tu. Mati rata-rata kecelakaan pesawat tu. Gubernur Sumatera Utara aja mati kecelakaan pesawat. Jadi kalau sekedar mau pergi haji umroh, mending ambil hotel di jalan apa nih? Di jalan Riau atau jalan Nangka itu hotel bintang 5, nginaplah 40 hari di situ. Mau lah habis-habis itu. Daripada di Makkah pula mau gitu, daripada Madinah pula mau. 1 habis waktu, 2 habis uang, 3 pisah keluarga, 4 kurang ajar dengan Makkah Madinah. Orang ke situ ibadah. Di situ tempat orang berselawat kepada Rasul, tempat orang memuliakan Ka'bah. Kita mau ke situ. Mending kurang ajar di sini betul, berdosa betul di sini. Daripada berdosa di tempat orang berpahala banyak-banyak. Cukup Bu, cari tempat yang buat ibu khusyuk, yang buat ibu tenang mengajilah di situ. Jangan berkumpul dengan orang mauta itu. Orang mauta itu karena ada lawan bicara. Kalau setiap kita mengaji enggak akan ada mauta. Makanya Nabi ditanya tentang orang bergunjing, yang berdosa itu bukan orang bicara aja, yang bicara dan mendengar sama-sama berdosa. Kenapa? Orang bergunjing jika tak ada mendengar tak akan bergunjing dia. Betul tak Bu? Kita ni mauta karena ada orang yang bicara. Yang bicara tu betah dia bicara. Kita mauta karena dengar. Yang mauta tu betah dia bicara karena ada yang merespon dia. Tapi coba semua orang tak merespon, semua orang mengaji, takkan ada orang mauta tu. Cuma kan masalahnya tujuan datang kan sama-sama pergi mauta. Dah, ada lagi silakan. Tak ada pertanyaan. Sudah boleh salat syuruk? Sikit lagi. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kalau kita ada yang bilang gitu, menikah hari atau 7 hari, ngapain dipikir menghabiskan ini memberatkan sama orang yang meninggal katanya itu puasa. Itu bagaimana? Assalamualaikum. Pertanyaan saya, membuat 3 hari, 7 hari, 40 hari, orang yang melaksanakan berat atau tidak? Memberatkan atau tidak? Ini kan yang membuat alasan nih orang yang tak membuat itu, sehingga itu cuma alasan dibuat-buat. Dia aja tak buat, kok tahu itu berat. Dia aja bilang itu bid'ah. Dari mana dia tahu itu berat? Paham pertanyaannya? Yang ngerti bahwa air itu dingin ketika salat subuh siapa? Orang yang berwuduk. Tapi orang yang tidur apa pula tahu dia air subuh itu dingin? Orang tu bilang majlis tahlilan itu bid'ah. Dari mana dia tahu bahwa majlis tahlilan itu berat? Enggak pernah buat dia kok. Dari mana dia tahu berat? Satu lagi perlu dipahami, tahlilan itu bukan kewajiban. Sehingga siapa yang membuat buatlah, yang tak buat tak ada masalah, tak usah dibuat. Kalau yang merasa berat tak ada uang, tak usah dibuat. Tapi kan hari ini yang buat itu karena dia bisa membuat, dia buat. Yang tak mampu tak usah buat. Yang tak ada uang tak usah buat. Tapi yang mampu silakan buat. Kan tahlilan itu bukan wajib. Ada yang mewajibkan? Enggak ada. Yang mampu silakan buat, yang tak mampu tak usah buat. Jangan gara-gara tak mampu malu kepada orang memaksakan diri. Salah yang merasa malu tadi. Salah dia. Kenapa dia memaksakan diri? Ngerti Bu? Tidak ada agama kita memberatkan harus membuat 3 hari 7 hari. Enggak ada. Sehingga enggak ada memberatkan. Kalau ada orang merasa berat gara-gara itu,
jangan-jangan dia memang tak mampu lalu memaksakan diri, lalu kemudian ngeluh kemana-mana. Dia yang salah. Jika orang Wahabi bilang memberatkan, kalian tahu apa kalau itu berat? Kalian je bilang bid'ah, kalian tak pernah membuat. Ngerti? Yang tahu teh ini manis, orang minum teh ini, bu. Jangan teh pagi ini pahit. Orang enggak buat kok tahu dia berat. Kan aneh. Itulah yang saya bilang, kita ini sering dikicuh dan tarang. Dibodoh-bodohi dengan hal yang ilmu itu sudah darah daging dalam diri kita. Dibuat ragu sehingga kita tak mau mengamalkan agama. Kita, bu, Bapak Ibu, membaca Quran itu bagian dari masyarakat muslim ini hidup tolong menolong. Dia ngerti bahawa yang meninggal tetap bisa lagi beramal. Maka janganlah sampai dia dikubur tu diazab, susah dia. Supaya dia tak diazab, dia tak disusah, kita bantulah sikit-sikit. Gimana caranya? Kita buat amal yang berguna untuk dia. Mengajilah umat Islam ni, membacakan zikirlah umat Islam ni, untuk semoga dia meninggal ni jangan sampai dia susah dalam kubur. Elok apa tak elok berfikir macam tu? Soal keluarga yang tak buat, Bapak Ibu jangan sebut mereka, jangan gunjingkan mereka, jangan buat stigma negatif. Mungkin mereka tak mampu. Kita harapkan, kita doakan, semoga mereka bisa rajin mendoakan Bapak Ibu mereka. Semoga mereka bisa banyak beramal sehingga manfaat untuk yang sudah meninggal. Tidak dibuatkan dengan orang lain. Semoga yang mereka lakukan manfaat untuk keluarga mereka. Sudah itu aja. Tidak usah kita tak sayang dengan bapak dia. Bapak dia macam anjing aja. Anjing dikuburkan tak ada doa setelah itu. Jangan digitukan. Biarkan dia. Kalau mampu dia buat. Tak mampu, kita jangan pula usil. Jangan pula lisan kita tajam. Yang mampu buat, yang tak mampu kita pahami. Mungkin dia tak mampu, mungkin dia ada alasan lain, atau ada sebab yang tak bisa kita sebut, dan tak perlu kita dengan buruk-buruk sangka. Apa gunanya buruk sangka? Menyesakkan diri sendiri buruk sangka itu. Lebih elok baik sangka. Gitu, bu. Cukup, bu, ya. Bukan menyusahkan. Tak ada menyusahkan. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Saya sengaja tema ini saya sampaikan karena saya tak ngaji rutin di sini. Saya membahas tema umum, pemikiran umum, agar sekali datang Bapak Ibu dapat satu pemikiran yang semoga ini pencerahan. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas segala ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Selanjutnya kita sembah sewaktu bermanfaat. Setelah itu kita salam bersama. Demikian, assalamualaikum.